Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali hari ini di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dunia tidak selalu sama, dia selalu berubah dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur, kita mengenal Tuhan Yesus yang tidak berubah, yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kata kendali merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita, bukan? Di dunia ini, ketika kita bicara tentang kendali, maka kita seringkali kaitkan hal ini dengan kekuasaan. Ada dua ekstrim terkait dengan kata kendali ini. Yang pertama, ada orang yang begitu berambisi untuk memegang kendali. Namun yang kedua, ada orang yang begitu minder karena dia merasa tidak pernah dapat memegang kendali. Saudara, dua macam ekstrim ini bisa terjadi dengan kita sebagai orang percaya di dalam kita melayani Tuhan. Ada yang mau memegang kendali, ada yang merasa tidak mampu memegang kendali sehingga minder. Saudara, bagaimanakah sebenarnya kita harus hidup bagi Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora, waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman-Nya yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka, dan sujud menyembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan sangatlah menarik. Karena Tuhan yang memerintahkan dan mengutus Musa kembali ke Mesir, memberitahukan dengan jelas dan terang apa yang harus Musa lakukan dan apa yang akan terjadi. Apakah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama,
Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang memegang kendali di dalam pekerjaannya. Saudara, hal ini kita bisa dapatkan dari ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, Tuhan begitu jelas bahwa Musa harus memakai tongkat itu. Itulah bagaimana Tuhan memimpin Musa. Kemudian ketika saudara membaca ayat 21-23 dikatakan, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Jadi Musa tidak boleh sembarangan membuat mujizat, bukan. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Maka ayat 22 berkata, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara, Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Fir'aun. Apakah Musa yang mengendalikan situasi? Tidak. Yang mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan. Dan yang diperlukan dari Musa adalah Musa melakukan seperti apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Saudara, seringkali dalam hidup kita menjadi khawatir dan takut. Kenapa kekhawatiran dan ketakutan itu muncul dalam hidup kita? Karena kita selalu berpikir bahwa kita lah yang pegang kendali. Sedangkan kita tidak mampu memegang kendali itu. Karena kekuatan di luar itu lebih besar daripada kekuatan kita untuk memegang kendali. Sehingga kita seakan-akan dikendalikan oleh segala sesuatu yang di dunia ini. Namun dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, ketika Tuhan memakai kita, itulah kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang memegang kendali segala sesuatu. Bahkan ketika kita menemui kesulitan, tantangan sebagaimana Musa menghadapi kesulitan dengan Fir'aun, itu pun dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana Musa tidak perlu takut, demikian juga kita tidak perlu takut. Karena kehidupan kita, dunia ini, ada di dalam kendali Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menghendaki agar kita ini taat sepenuhnya kepada Dia. Saudara, ketika Tuhan mengutus Musa, tidak berarti Musa boleh berbuat apa saja, tidak. Tuhan pun meminta dan menuntut Musa untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, hal ini kita bisa temukan ayat 24-26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Kenapa? Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara, kita tidak tahu mengapa Musa tidak menyunatkan anaknya. Namun kemungkinan di tengah-tengah kesibukannya dia lupa mungkin. Atau mungkin dia menganggap remeh sunat bagi anaknya. Sedangkan sunat itu adalah tanda perjanjian Tuhan kepada umat Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, perhatikan. Bukan Musa yang belum disunat, tetapi anaknya yang belum disunat. Dan Tuhan menuntut Musa taat sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak boleh ada kekurangan sedikit pun dari ketaatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ketaatan menunjukkan saudara dan saya menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Saudara bayangkan, jikalau Tuhan alam semesta berfirman kepada kita, menyatakan kehendaknya kepada kita, menyatakan perintahnya kepada kita, dan kita ciptaannya, tebusannya, tidak taat kepadanya. Saudara bayangkan, bagaimana orang semacam kita bisa disebut orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang semacam kita bisa disebut orang yang menghormati Tuhan. Sehingga, bagaimana orang semacam ini bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus memiliki ketaatan 100% kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dengan keleluasaannya, dengan kemurahannya, dengan anugerahnya, memakai hidup kita dengan luar biasa. Karena memang Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang memanggil kita. Tuhan bukan hanya bekerja pada diri kita, tetapi Tuhan juga bekerja pada diri orang lain. Supaya orang lain boleh mengambil bagian bersama-sama melayani. Saudara perhatikan di ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Maka dikatakan Harun pergi dan bertemu dengan Musa di gunung Allah, lalu menciumnya. Yang memanggil Harun bukan Musa. Yang menunjuk Harun bukan Musa. Justru Allah yang menunjuk Harun, dan Allah juga yang memanggil Harun bekerja dalam hidupnya. Sehingga Harun memiliki kerinduan dan kerelaan melayani bersama-sama dengan Musa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita khawatir, siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa menemani saya? Saudara, kita tidak usah khawatir. Tuhan punya rencana. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan juga bekerja dalam hidup orang lain. Dan ketika Allah bekerja begitu sinkron. Karena Allah tahu. Setiap orang yang dipakai Tuhan. Tidak sendiri. Tuhan akan pakai bersama-sama menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Mari, ketika Tuhan panggil kita, kita berkata, Tuhan saya bersedia hidup bagi Engkau. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saya, Tuhan juga bekerja dalam hidup orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kami taat sepenuhnya di dalam kami melayani Engkau. Karena ketika kami tidak taat kepadamu ya Tuhan, kami tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kami tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Engkau tahu segala kelemahan kekurangan kami. Engkau tahu segala keberadaan kami, tapi Tuhan sendirilah yang memegang kendali segala sesuatu. Sehingga ketika pun kami menghadapi kesulitan, kami tahu ya Tuhan, Tuhan sedang memegang kendali. Tuhan juga memberikan kami satu kepastian bahwa Tuhan bukan hanya bekerja dalam hidup saya, bukan hanya bekerja dalam hidup kami, tapi juga bekerja dalam hidup orang lain. Karena Tuhan bekerja begitu indah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan hidup ini adalah untuk melayani Engkau. Untuk melayani Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.